Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lumbung Tanya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas topik yang super menarik dan penting banget, yaitu perbandingan sistem pemerintahan antara dua negara serumpun yang sering kita banding-bandingkan, Indonesia dan Malaysia. Siapa yang penasaran? Yuk, kita bedah tuntas perbedaannya. Indonesia dan Malaysia ini bagaikan kakak beradik yang punya banyak kemiripan budaya, tapi kalau soal tata negara, ternyata ada perbedaan fundamental yang bikin sistem mereka unik. Nah, kita akan mulai dari Indonesia dulu, rumah kita tercinta. Indonesia menganut sistem republik presidensial. Apa artinya itu? Simpelnya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden ini punya kekuasaan eksekutif yang besar, bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan, dan tidak bergantung pada parlemen untuk keberlangsungan jabatannya. Jadi presiden adalah pucuk pimpinan yang sangat kuat di sini. Lalu, bagaimana dengan legislatifnya? Indonesia punya parlemen bikameral, alias dua kamar. Ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang anggota-anggotanya kita pilih langsung, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mewakili kepentingan daerah-daerah. Kedua lembaga ini punya peran penting dalam membentuk undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, meskipun DPR punya porsi yang lebih besar dalam pembuatan UU. Kemudian di sisi yudikatif, kita punya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar keadilan. Mereka bertugas menegakkan hukum, menguji undang-undang, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, bisa dibilang, di Indonesia ada checks and balances yang cukup kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oh ya, satu lagi yang penting, Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya, semua kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat, meskipun kita punya otonomi daerah yang cukup luas. Ini berbeda dengan negara federal ya. Nah, sekarang kita beralih ke tetangga kita, Malaysia. Malaysia ini menarik banget karena sistemnya sangat berbeda, yaitu monarki konstitusional parlementer. Bingung ya dengar istilahnya? Mari kita pecah satu persatu. Monarki konstitusional berarti mereka punya raja, atau yang disebut Yang di-Pertuan Agong, sebagai kepala negara. Tapi, kekuasaannya terbatas oleh konstitusi. Beliau ini simbol persatuan dan kebesaran negara, tapi tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Uniknya lagi, Yang di-Pertuan Agong ini bukan jabatan turun-temurun seperti monarki pada umumnya, melainkan dipilih secara bergilir dari 9 raja-raja negara bagian Malaysia. Keren kan? Lalu, di sisi pemerintahan, Malaysia menganut sistem parlementer. Artinya, kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ini adalah pemimpin partai atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Jadi Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika parlemen menyatakan mosi tidak percaya, Perdana Menteri bisa saja lengser. Ini sangat berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia, di mana presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui proses impeachment yang rumit. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga punya parlemen bikameral, yaitu Dewan Rakyat, mirip DPR kita, dan Dewan Negara, Senat. Dewan Rakyat adalah kamar yang lebih kuat dan anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Dewan Negara lebih banyak diisi oleh perwakilan dari negara-negara bagian dan anggota yang diangkat. Sistem hukum di Malaysia juga punya keunikan. Selain hukum sipil, mereka juga menerapkan hukum syariah untuk umat Muslim. Ini menunjukkan keragaman budaya dan agama yang diakomodasi dalam sistem hukum mereka. Sistem
Satu lagi perbedaan fundamental adalah bentuk negaranya. Malaysia itu negara federal, bukan kesatuan seperti Indonesia. Artinya, ada pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian. Negara bagian punya otonomi yang lebih besar dan punya hak-hak tertentu yang dijamin oleh konstitusi. Contohnya, negara bagian punya kepala pemerintahannya sendiri, yaitu menteri besar atau ketua menteri. Jadi, kalau kita rangkum, perbedaan utamanya adalah Indonesia, Republik Presidensial, Kepala Negara dan Pemerintah, Kabinet Presiden, Negara Kesatuan. Malaysia, Monarki Konstitusional Parlementer, Kepala Negara, Chief King yang di-Pertuan Agong, Kepala Pemerintah, Chief Perdana Menteri, Negara Federal. Meskipun berbeda, kedua sistem ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan melayani rakyatnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Sistem presidensial di Indonesia cenderung lebih stabil karena masa jabatan presiden yang pasti, tapi kadang bisa terjadi deadlock antara eksekutif dan legislatif. Sementara sistem parlementer di Malaysia lebih responsif terhadap perubahan dukungan politik, tapi bisa juga rentan terhadap pergantian pemerintahan yang sering. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini bukan untuk mencari mana yang lebih baik, tapi untuk menghargai kekayaan sistem politik di dunia dan bagaimana negara-negara beradaptasi dengan kondisi mereka masing-masing. Indonesia dan Malaysia dengan sistem yang berbeda, sama-sama terus berupaya membangun masa depan yang lebih baik untuk rakyatnya. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang juga penasaran dengan topik ini, dan pastinya subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan cinta Indonesia.